Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Raisel Cooking. Oke, di video kali ini saya akan kasih contoh beberapa contoh akibat dari minyak kepanasan atau minyak kurang panas dan minyak yang pas gitu ya. Dan jadi hasilnya itu masing-masing berbeda. Jadi bukan hanya dalam proses pembuatan, dalam proses penggorengan pun ini harus benar-benar kita perhatikan ya teman-teman. Dan ini tidak sengaja saya melakukannya ya. Jadi inilah buat contoh ke teman-teman, kalau goreng donat itu juga apinya harus stabil ya. Tidak boleh kepanasan dan tidak boleh juga kurang panas. Oke, disimak aja videonya sampai selesai, jangan di skip. Yang belum subscribe silahkan untuk tekan tombol subscribe-nya sebagai dukungan untuk channel kami. Terima kasih. Oke, di sini pertama-tama saya sudah timbang tepung protein tinggi 500 gram. Saya pakai cakra kembar. Masukkan 60 gram gula pasir, 30 gram susu bubuk, kemudian 6 gram ragi instan dan 2 gram brand improver. Kemudian semua bahan kering ini diaduk rata. Lalu masukkan 2 kuning telur. Nah, kali ini saya pakai 2 kuning telur saja. Dan masukkan susu cair sebanyak 260 gram. Di sini total keseluruhannya itu telur dan susu 300 gram. Ini kenapa tidak 320? Karena saya pakai tepung cakra kembar yang curah ya, yang kiloan gitu ya. Dan biasanya tepung curah itu tidak membutuhkan air yang banyak ya. Untuk susu cairnya dimasukkan secara bertahap ya. Lalu selanjutnya mixer adonan menggunakan kecepatan rendah dulu. Ini tujuannya supaya menghasilkan serat donat yang halus dan teksturnya juga lembut. Nah oke, setelah setengah kalis lalu masukkan lemaknya. Di sini saya pakai 30 gram butter dan 30 gram margarin, kemudian 5 gram garam. Lalu ini di mixer lagi. Nah, ini masih menggunakan kecepatan rendah ya sampai tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, naikkan kecepatan mixernya ke kecepatan tinggi sampai adonan kalis. Tahap selanjutnya ini kita akan timbang. Bulatkan dulu ya sebelumnya. Di sini saya timbang masing-masing berat adonan 25 gram. Teman-teman bisa disesuaikan aja. Ini saya untuk isian box mini ya. Nah, selanjutnya ini kita akan bulatkan. Nah, ini bisa lihat ya adonannya tuh lentur dan lunak gitu ya, teman-teman. Tapi bukan kelembekan ya. Ini sangat halus banget ya untuk teksturnya. Nah, selanjutnya ini kita rounding. Ini saya pakai papan talenan ya, supaya tidak geser-geser ya. Bulatkan sampai padat dan kencang ya. Lalu ini bagian bawahnya dicubit-cubit sampai terkunci rapat. Kemudian ditekan-tekan ya. Celupkan ke dalam tepung sebelum disusun di wadah. Oke, selanjutnya kita akan rounding kembali. Nah, untuk cara merondingnya teman-teman bisa menggunakan cara apa saja ya, sesuai dengan kemampuan masing-masing atau sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Yang penting judulnya bulat, padat, kencang gitu ya. Nah, kalau sudah semua, ini kita akan istirahatkan selama kurang lebih 20 menit. Dan ini setelah 20 menit, kita akan lanjut ke proses berikutnya. Kita akan degassing atau kita akan mengeluarkan udara-udaranya ya. Oke, ini kita ambil yang pertama, kita bulatkan. Dan ini saya pakai cetakan berdiameter 6 cm. Ini untuk bentuknya yang bentuk ring aja ya, seperti ini. Tidak saya pakai yang bentuk mangkok. Nah oke, setelah dibaluri dengan tepung, lalu kita masukkan ke dalam cetakan dan kita tekan pelan aja. Tekan perlahan-lahan ya, jangan sampai adonan ini terlalu tipis. Cukup sampai gelembung-gelembung udaranya ini terpecahkan ya.
Nah, kalau pengalaman saya, jika terlalu tipis menekannya, itu biasanya tuh donat nantinya akan kecil dan tidak berwhite tinggi ya. Kemudian ini dilebarkan bagian lubang tengahnya supaya nanti lubangnya tidak tertutup dan supaya diameternya nanti lebih besar ya. Nah, kalau misalkan tidak ada cetakan, teman-teman tidak perlu risau ya. Ini bisa pipihkan menggunakan scraper atau bisa juga dipipihkan menggunakan tangan ya. Nah, ini saya tetap akan gunakan cetakan supaya bentuknya itu lebih bulat ya. Kalau tidak ada cetakan, langsung aja dilubangi gitu ya, teman-teman. Nah, ini sama seperti tadi, ini kita lebarkan bagian lubang tengahnya. Kalau sudah proofing adonan, untuk waktu proofing menyesuaikan ya. Dan ini setelah saya proofing selama kurang lebih 45 menit. Dan 10 menit berikutnya saya panaskan minyak. Nah, ini di saat posisi seperti ini saya baru panaskan minyak ya. Dan ini donatnya biarkan terbuka seperti ini supaya kena angin, supaya nanti ketika digoreng lebih kokoh ya. Jadi tadi kan ditutup, jadi biasanya tuh kan lembab ya. Jadi supaya lebih kokoh ini kita angin-anginkan ya. Nah, setelah minyak panas, kemudian ini langsung aja kita cemplung. Nah, disinilah teman-teman saya tidak sengaja ya kurang kontrol. Ini minyaknya kepanasan karena biasanya saya pakai penggorengan yang kecil, yang tipis. Nah, ini saya pakai yang besar dan tebal ya. Kemudian untuk jumlah minyaknya pun ini lebih banyak. Nah, di sini saya kurang kontrol. Nah, ini kebesaran api sehingga minyaknya itu kepanasan ya. Jadi donatnya itu tidak mengembang sempurna. Nah, ini ada satu yang bagus. Kemudian untuk yang lainnya ini white ringnya tuh pada hilang gitu ya teman-teman, ada tapi kecil gitu ya. Nah, ini untuk gorengan yang kedua, setelah tadi dimatikan dulu ya apinya, kemudian saya nyalakan lagi, ini malah justru kurang panas ya minyaknya, jadinya kurang mumbul-mumbul karena saya biarkan dulu minyaknya itu dingin, kemudian saya nyalakan lagi. Tetapi pada saat saya menggoreng atau cemplung donatnya ini kurang begitu panas sehingga ini agak lama di penggorengan ya. Jadi ini pun tidak maksimal untuk mengembangnya ya, jadi kurang bagus juga. Nah, untuk yang berikutnya ini baru minyaknya itu stabil, tidak kepanasan dan juga tidak kurang panas. Jadi hasil donatnya pun ini lebih bagus ya. White ringnya lebih terlihat jelas, lebih tinggi dari sebelumnya ya. Jadi untuk panasnya minyak juga itu berpengaruh. Padahal tadi ya donatnya itu bagus-bagus banget ya teman-teman. Tapi karena gorengnya itu kepanasan minyak dan hasilnya tuh seperti ini ya. Jadi donatnya tuh kecil-kecil, tidak mengembang sempurna dan warnanya juga ini tuh agak beruntusan gitu ya teman-teman. Tuh seperti ini ya. Ini bagian bawahnya tuh agak gosong ya. Nah, untuk yang gorengan keduanya, nah ini lumayan agak bagusan dari sebelumnya, tapi ini juga kurang begitu mengembang sempurna, kurang gembul. Untuk white ringnya tetap terlihat ada, tapi ini sedikit agak kering gitu ya kulitnya, karena ini memang kelamaan terendam di minyak ya. Nah, kalau yang ini posisi apinya itu stabil, jadi panasnya itu pas, tidak kepanasan dan tidak juga kurang panas. Jadi sebaiknya teman-teman kalau punya termometer pakai termometer ya. Karena saya di sini tidak ada termometer, jadi pakai kira-kira. Nah, jadi hasilnya tuh seperti inilah ya teman-teman. Tapi untuk yang terakhir ini donatnya cantik, bagus ya teman-teman. Padahal ini satu adonan, satu satu resep gitu ya. Dan donatnya tadi bagus-bagus banget ya, karena kita gorengnya itu minyaknya kepanasan, terus kurang panas, alhasil jadinya seperti ini ya.
Oke, kita lihat aja ya. Ini yang tadi gorengnya itu minyaknya kurang panas ya teman-teman. Jadi ini untuk kulitnya sedikit agak kering dan sedikit agak keras gitu ya, agak krok gitu ya teman-teman. Nah, untuk donatnya sendiri ini lembut, tapi alhamdulillah ini tidak menyerap ke bagian dalam ya minyaknya. Hanya saja ini rongganya sedikit kasar ya teman-teman. Tapi untuk teksturnya ini lembut banget ya teman-teman. Nah, mungkin tadi yang kasar itu kurang rata aja pada saat dipipihkan ya. Karena ini yang bagian sininya ini sangat lembut dan halus ya. Nah, ini untuk sisaan, ini berapa gram ya? 17 gram apa 16 gram gitu ya. Nah, ini donatnya tuh terlihat ya lembut banget teman-teman. Walaupun ini tidak saya pakai cara seperti di video sebelumnya ya, jadi diistirahatkan dulu di freezer, ini langsungan aja gitu ya teman-teman, tapi hasilnya tetap empuk lembut ya, walaupun menggunakan 2 kuning telur saja. Nah oke, sekian dulu videonya, semoga pengalaman saya ini bermanfaat ya, jadi pembelajaran juga untuk teman-teman supaya lebih berhati-hati. Oke, sekian, sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.